Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Fairuz Karisa ingin mempresentasikan hasil tugas UTS saya dengan judul Awal Mula Kata Pustaka hingga Terbentuknya Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Selanjutnya, dari keseluruhan tugas yang saya buat ini, kurang lebih mencakup 6 hal, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang asal mula kata pustaka. Yang kedua, kita akan membahas tentang makna kata pustaka itu sendiri. Yang ketiga, yaitu balai pustaka. Yang keempat, ada istilah perpustakaan. Yang kelima, yaitu temu kembali informasi dan oprek. Dan yang terakhir, ada ilmu perpustakaan dan informasi. Poin yang akan saya jelaskan pertama, yaitu awal mula kata pustaka. Kata pustaka merupakan bentuk kata serapan dari bangsa India yang belajar sistem tulisan dari bangsa Persia yang kini menjadi Iran dengan kata asli pos atau posta yang memiliki arti kulit binatang. Arti kata ini mengacu pada bahan yang digunakan oleh bangsa Iran untuk menulis. Kata binatang yang digunakan sebagai media tersebut kemudian disebut dengan perkamen atau kodeks, yang merupakan nenek moyang buku. Seperti yang dijelaskan Laufer, orang-orang Persia telah lebih dulu menggunakan perkamen sebagai bahan untuk mengecek tulisan, terutama untuk arsip kerajaan. Kemudian orang-orang Romawi ikut mengadopsi kebiasaan menggunakan perkamen ini sebagai media menulis. Mereka segera mengganti tablet dari kayu atau tanah liat yang populer pada abad ke-1 sebelum Masehi dengan kertas perkamen. Kemudian penggunaan perkamen ini berkembang hingga menggunakan kertas kasar sederhana yang bernama papirus atau biblio yang berbahan dasar rumput. Selanjutnya, kata pos ini diserap oleh hubungan antara peradaban India dan Asia Tenggara dan kemudian muncul dalam bahasa Melayu kata pustaka. Kata ini juga telah diserap dalam bahasa Sanskerta menjadi pusta atau pustaka, yang berarti himpunan atau buku. Dalam bahasa Indo-Aryan, kata itu muncul dalam berbagai bentuk, misalnya seperti bahasa Assam menjadi putih, di Bengali menjadi pusk, di Gujarati menjadi pustak, di Kashmir menjadi putih, di Nepal menjadi poti, dan di Urdu menjadi pustak. Kata pustaka dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua, yang mendapat pengaruh kebudayaan dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang beragama Hindu. Menurut maknanya, di Indonesia, kata pustaka ini bukanlah berarti buku. Kata buku itu sendiri, Indonesia menyerapnya dari bahasa Belanda yaitu boek, dan bahasa Inggris yaitu book. Dalam hal ini sangat jelas, pustaka dan buku adalah dua kata yang berbeda. Sama halnya dengan orang Belanda membedakan antara boek dengan pustaka bibliotek, dan orang Inggris membedakan antara buku book dengan pustaka library. Jadi, sebenarnya apa sih pustaka itu? Secara etimologi, pustaka merupakan sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik berpengetahuan, komunikasi berpengetahuan berbasis tulisan atau bukan lisan dalam segala format media. Dengan kata lain, pustaka dimaknai dengan segala bentuk kebiasaan dan tulisan yang baik, bermutu, dan bagus di atas media yang dapat dipindahkan, dihimpun, dan disimpan secara teratur. Selanjutnya ada balai pustaka. Dalam sejarahnya, awal mula balai pustaka terbentuk dikarenakan upaya kolonial Belanda untuk mengkoordinasikan pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah-sekolah di Jawa dan Madura, khususnya di pedesaan. Serta digunakannya bahasa Melayu sebagai lingua franca yang dapat mempermudah komunikasi antar suku dan menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan yang menjadi dasar lahirnya jiwa nasionalisme. Komunikasi itu semakin sering digunakan seiring dengan berkembangnya media cetak, seperti koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Hal tersebut tentu saja membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam terhadap keberadaan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda berupaya untuk mempersempit ruang baca masyarakat dengan mendirikan lembaga untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Pada 14 September 1908 melalui keputusan gubernemen dengan nama awal, yaitu Komisi for the English
School and Volkslecture, yang bertugas sebagai alat kontrol terhadap bacaan masyarakat. Misalnya seperti menyediakan buku-buku yang hanya dinilai baik dan sehat oleh pemerintah, serta menjauhkan masyarakat dari pengaruh buku-buku yang berbau politik anti pemerintah. Lembaga inilah yang menerjemahkan dan mengubah cerita-cerita rakyat dalam bahasa Jawa ke bahasa Melayu atau Belanda dengan huruf Latin. Hal ini terbukti karena lembaga tersebut berkembang begitu pesat, sehingga kemudian pada tanggal 22 September 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor Voor de Volkslecture yang kemudian dikenal dengan kantor bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka. Mereka menyediakan bacaan-bacaan seperti pengetahuan umum, sastra, dan sebagainya. Namun, sebenarnya apa sih tujuan dari dibentuknya Balai Pustaka itu sendiri? Yang pertama tentunya untuk mendekati hati para pejuang atau masyarakat Indonesia supaya luluh. Yang kedua, untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan bahasa Latin. Selain itu, juga untuk meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Dan yang terakhir, serta untuk menerjemahkan hasil sastra Eropa agar masyarakat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya sendiri. Nah, akan tetapi, Balai Pustaka juga memiliki sensor tersendiri, yaitu yang pertama dilarang menggunakan bahasa Arab, kemudian harus meminimalisir bahasa Jawa, dan yang terakhir harus menggunakan bahasa Belanda, Latin, dan Melayu. Selain itu, pemerintah Belanda juga mengekspansi Balai Pustaka ini dengan melakukan pembangunan perpustakaan di daerah-daerah dengan nama Taman Pustaka. Ratusan desa dan sekolah diberikan buku bacaan pilihan yang disediakan oleh Balai Pustaka dan dikelola oleh guru atau pengelola desa. Balai Pustaka berhasil memperluas ruang lingkup kebijakan literasi kolonial Belanda melalui sistem menumpak pada jaringan pendidikan penduduk setempat yang sudah ada. Balai Pustaka telah bertahan dari masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan sampai sekarang sebagai perusahaan milik negara. Kemudian ada istilah perpustakaan. Dalam bahasa Indonesia, akhiran majemuk per-an merubah akar kata menjadi perihal melakukan atau tentang masalah. Misalnya pada tabel ini, kata perdagangan atau perdagangan berarti sesuatu atau masalah yang berhubungan dengan melakukan perdagangan. Jadi, perpustakaan atau perpustakaan berarti sesuatu atau masalah-masalah yang berhubungan dengan perpustakaan. Istilah perpustakaan secara resmi digunakan pada tahun 1950. Perpustakaan merupakan instrumen campur tangan negara dan pemerintah di bidang pendidikan formal dan informal, serta dalam hal ilmu berpengetahuan pula. Kata dan konsep perpustakaan merupakan kegiatan birokrasi atau teknis. Konsep ini jauh dari kata kosakata dan makna pustaka yang ada sejak zaman prakolonial, yang juga diadopsi oleh Belanda untuk mengembangkan konsep kebangsaan yang melayani kepentingan mereka dengan cara mempengaruhi konsep kebangsaan Indonesia. Konsep ini semakin jelas ketika Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1980 sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan istilah perpustakaan menegaskan bahwa pustaka tidak lagi eksklusif tentang tulisan-tulisan berwatak nasional yang dikembangkan pada masa kolonial, melainkan urusan teknis dan pengelolaan buku dan berbagai media yang diurus oleh pemerintah ataupun negara. Yang selanjutnya yaitu temu kembali informasi. Selama Perang Dunia Kedua, laporan dan dokumen teknis tentang penelitian senjata sangat diperlukan. Karenanya, pertumbuhan laporan meningkat pesat, sehingga sulit untuk mencari laporan saat dibutuhkan. Insiden itu membuat Van Neverbach khawatir dan mengajak orang untuk memikirkan cara membuat sistem penyimpanan dan temu balik yang efektif dan efisien. Kemudian pada tahun 1948, Hans Peter Laan menciptakan Electronic Searching Selector, dan berkat penemuannya, beliau dianggap sebagai orang pertama yang membuat aplikasi komputer pada bidang temu kembali informasi. Tujuan awalnya adalah untuk dapat dengan cepat mencari data dalam jumlah banyak.
Pada pertengahan tahun 1970-an, setelah ditemukannya komputer pertama oleh Hans Peter Land, komputer mulai digunakan dalam proses pengawasan pelayanan sirkulasi perpustakaan. Sistem ini digunakan untuk tujuan pengumpulan data, terutama catatan pinjaman. Perkembangan periode ini juga ditandai dengan munculnya sistem katalogisasi, kolaboratif, dan penggunaannya bersama antar perpustakaan. Sistem kolaboratif menghasilkan daftar katalog pada komputer dan banyak perpustakaan yang berpartisipasi, baik dalam bentuk KOM atau kartu katalog. Kemudian yaitu Online Public Access Catalog atau OPAC. Pada akhir tahun 1970-an dan khususnya tahun 1978, terjadi perkembangan lagi, di mana beberapa perusahaan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk perpustakaan. Karena sistem komputer perpustakaan yang digunakan pada saat itu mampu mencari cantuman bibliografi secara online, maka sistem itu disebut sistem OPAC atau Online Public Access Catalog. Munculnya sistem ini di beberapa perpustakaan merupakan perkembangan besar dalam otomasi perpustakaan sampai awal 1980-an. Saat ini, jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem OPAC semakin banyak. Pemasok mulai menyediakan sistem terintegrasi untuk manajemen perpustakaan yang mencakup berbagai subsistem seperti katalog, koleksi, sirkulasi, pemantauan serial, layanan antar perpustakaan, dan OPAC. Dan yang terakhir ada ilmu perpustakaan dan informasi. Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau Library and Information Science dimulai sekitar akhir 1970-an. Ilmu perpustakaan merupakan disiplin ilmu yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. Sedangkan ilmu informasi adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku informasi, sebagaimana informasi diubah dan bagaimana informasi mempengaruhi manusia dan mesin. Namun pada kenyataannya, ilmu perpustakaan lebih banyak meneliti teori informasi dan tidak dapat dipungkiri bahwa objek penelitian ilmu perpustakaan adalah informasi. Hal ini berkaitan pada perubahan nama studi di sekolah-sekolah ilmu perpustakaan di negara maju seperti menjadi Fakultas Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Seiring dengan sekolah ini, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang membuka sekolah perpustakaan dengan nama program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Dengan kata lain, pendidikan ilmu perpustakaan berganti nama menjadi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, serta istilah di kalangan pustakawan pun juga ikut berubah, terutama di bidang komputasi, seperti pemrograman, perangkat lunak, database, dan perpustakaan digital. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.